Sebelum videonya mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan belnya. Selamat menyaksikan. Nah guys, jadi balik lagi sama gua Billy dari RDC Tortoise. Hari ini kita mau bahas tentang Bearded Dragon ya. Jadi ada yang minta sama gua bikinin cara care sheet-nya lah ya. Jadi hari ini kita bahas 10 hal yang harus kita perhatikan saat kita pelihara Bearded Dragon. Oke? Jadi kita nggak akan lama-lama, langsung aja kita cek satu-satu. Jadi yang pertama, luas kandang. Jadi luas kandang itu sangat berpengaruh buat si Bearded Dragon ini ya. Kalau gua sih di sini memang kandang terlalu kecil. Jadi itu sekitar 40 kali 80 kali 40 ya. Jadi dulu waktu gua bikin, gua lihat situasi kandangnya sih ya. Karena si lahan yang waktu itu masih sempit. Tapi saat ini karena gua lagi bikin kandang buat salva, jadi kandang-kandang salva nanti ini yang bakal kita pindahin ke atas, bekas kandang mereka tuh bakal kita pakai buat si Bearded Dragon ini guys. Dan kandang itu penting banget ya. Jadi kalau memang misalkan kandang terlalu sempit, si Bearded Dragon ini nanti terlalu pengap, sirkulasi udara nggak bagus. Jadi itu penting banget. Yang pertama itu kandang ya. Luas kandang itu harus disesuaikan sama besar si Bearded Dragon ini. Kalau masih kecil ada yang piara di Gex ya udah nggak apa-apa sih ya. Cuma makin besar ya mau nggak mau kita juga harus upgrade kandangnya ya supaya dia makin lama makin sejahtera juga si Bearded Dragonnya. Kita lanjut yang kedua ya, alas kandang. Jadi alas kandang di sini kita bisa pakai berbagai macam alas kandang. Bisa pakai satu forest bark, bisa pakai koko khas, bisa pakai koko chip, bisa juga pakai koran. Oke. Jadi itu tergantung kita pengennya gimana. Atau kita pengennya gampang nggak usah bersih-bersih, kita pakai kandang bioaktif. Itu bioaktif itu jadi satu kandang yang sudah punya sirkulasi sendiri ya. Kalau dari kolam atau ini mungkin filter ya. Jadi kan pakai bakteri juga sama sistemnya. Si kolam pakai bakteri, akuarium pakai bakteri, filternya kita juga di sini kandangnya pakai bakteri. Tapi bukan ke bakteri sih. Lebih ke springtail dan juga isopod. Jadi alas-alas kandang itu penting dan kita harus pilih alas kandang yang benar ya. Soalnya kalau terlalu lembab bisa nanti jadi berjamur ke Bearded Dragonnya guys. Oke? Jadi itu alas kandang harus diperhatikan. Yang ketiga, suhu kandang. Suhu kandang ini penting banget buat Bearded Dragon. Karena dia ini kan kadal gurun ya. Nah, jadi si kadal gurun ini sebenarnya kalau kita perhatikan gurun itu kan dari dulu sudah dipelajari ya di sekolah bahwa kalau siang itu panas sekali, kalau malam itu dingin sekali. Jadi kalau kita baca literaturnya di luar negeri sana, care sheet-nya itu bilang suhu kandang itu 29 di siang hari. Tapi di suhu baskingnya atau di suhu saat dia keadaan di bawah lampu ya, keadaan di bawah lampu itu harus sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Tapi kalau di suhu dinginnya kalian mau 29 nggak apa-apa, it's okay, itu untuk siang hari ya. Sebenarnya untuk malam hari di Indonesia masih banyak perdebatan ya. Ada yang tetap bikin kandangnya hangat jadi pakai night lamp atau ceramic heat lamp. Atau ada juga yang kandangnya benar-benar totally dimatiin tuh, nggak pakai lampu apa-apa. Jadi biar waktu malam itu suhunya turun, ketika pagi lampu nyala itu suhunya naik lagi. Jadi suhu itu penting. Suhu kita bantu pakai apa? Pakai ini guys. Ya. Ini lampu UVA. Suhu ini penting sekali dibantu pakai UVA. Karena pada dasarnya semua reptil itu kan berdarah dingin ya. Jadi mereka tuh nggak, kalau kita kan kayak punya bisa menghasilkan panas dari dalam tubuh sendiri kan. Nah kalau reptil ini enggak, mereka tuh dingin. Jadi mau nggak mau ketika mereka mau mencerna makanan dibantu itu dari panas dari luar tubuhnya, yaitu bisa dibantu matahari, bisa dibantu juga pakai lampu ini gas. Kalau kalian nggak mau jemur ya, kalian bisa pakai lampu ini. Paling itu suhu penting banget ya. Jadi untuk di siang hari 29 derajat, tapi di bawah lampunya itu 37 sampai 40. Untuk malam hari sih kalau literatur di luar negerinya bisa sampai 23 ya. It's okay.
Cuma kalau kalian takut-takut sih pakai night lamp atau pakai ceramic heat lamp boleh lah ya malam-malam, oke? Jadi itu tergantung settingan kandang kalian masing-masing. Kalau gua di sini sih malam gua matiin. Gitu. Suhu di Tasik ini malam itu bisa 26 lah, kalau dingin bisa di bawah itu. Tapi gue sih nggak masalah, karena kalau 26 suhu di luar kan kandangnya lebih anget ya. Dan kalau memang lebih turun sedikit pun ya udah nggak masalah, karena malam-malam itu mereka butuh istirahat. Kalau pandangan gue sih begitu ya. Jadi kalian punya komen masing-masing, boleh komen di bawah nanti. Ya, sekarang kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini kita bakal bahas tentang lampu UVA dan UVB ya. Jadi lampu UVA dan UVB ini penting banget dalam kita memelihara reptil ya. Jadi seperti yang udah kita bahas, UVA ini berfungsinya untuk membantu dia mencerna makanan ya. Tapi si UVB ini dia membantu untuk pencernaan kalsium untuk jadi D3 supaya tulang-tulang mereka ini kuat guys. Karena rentan ini di reptil kebanyakan penyakitnya itu MBD ya, metabolic bone disease. Jadi kekurangannya kalsium sehingga menyerang pada tulang-tulang mereka. Tulangnya jadi empuk, jadi deformasi, jadi pokoknya tidak pada bentuk seharusnya lah karena kekurangan kalsium guys. Kekurangan nutrisi lah si tulangnya itu. Nah, untuk UVA ini kita biasa pakai kandang ini nggak bisa tentukan ya. Kandang lo harus 50 watt, 75 watt, nggak bisa karena si UVA ini tergantung dari kandang kalian masing-masing. Karena gua pakai terrarium di sini, terrarium itu kan sifatnya tertutup semua ya. Jadi mau nggak mau kita pakai UVA sih biasanya gua sekitar 25 sampai 50 watt. Karena kalau di atas itu suhunya terlampau jauh, bisa sampai 50 derajat Celcius guys. Dan itu juga faktornya dari ketinggian kandang ya. Jadi sebelum kalian tentukan UVA-nya mau berapa watt, kalian harus tahu dulu nih. Oleh sebab itu kalian harus pakai juga ini termometer. Jadi kalian kebayang nih, pakai watt segini udah cukup apa enggak gitu loh. Nah, kalau gua terrarium pakai 50 watt, tapi untuk yang terbuka turtle table biasanya gua pakai 75 sampai 100 watt guys. Nah, terus kita lanjut UVB-nya ini guys. Kalau untuk dessert ya, kita biasa pakai 150 UVB-nya. Antara 15 atau antara 13 watt atau 25 watt itu tergantung dari ketinggian kandang. Kalau kandangnya pendek sih kita pakai 13 watt cukup lah ya. Tapi kalau kandang kita tinggi, kita harus pakai yang 25 watt supaya dia mencapai ke dasarnya ini, ke si reptilnya ini lebih maksimal. Gitu guys. Kalau kalian pengen wattnya kecil, kalian bisa akalin dengan cara kalian bikin tangkringan ke atas supaya mereka bisa diam lebih dekat dengan lampu gitu guys. Jadi kalian bisa banyaklah caranya untuk mengakali hal-hal tersebut guys. Jadi selama kalian mau cari tahu sih pasti ada jalan keluarnya ya. Terus kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini adalah pembelian sayuran ya. Jadi sayuran dalam Bearded Dragon ini penting. Jadi waktu mereka kecil ini 70% dietnya mereka itu memang serangga. Terus 30%-nya itu sayuran. Tapi ketika mereka jadi dewasa seperti ini guys, 70%-nya sayuran dan 30%-nya serangga. Jadi itu kebalikannya guys. Nah, di sini kita mau bahas sayuran yang biasa gua kasih di tempatnya kita ya. Kalau kita sih biasa kasih kayak caisim, terus wortel kita parut, atau labu kita parut bisa juga. Atau kita kasih lagi kangkung. Terus apalagi ya? Toge kali-kali boleh lah ya, tapi sedikit aja karena susah dicerna. Pepaya juga bagus untuk seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali. Dan pepaya ini bisa diganti dengan si reptile oil guys. Jadi reptile oil ini penting juga. Nanti kita bakal bahas di bagian suplemen ya. Nah, untuk sayuran sih itu yang penting. Yang pasti sih kalian harus tahu sayuran yang tidak boleh dikasih. Contohnya seperti bayam. Terus kembang kol itu nggak boleh karena mereka tuh punya nitrat tinggi dan asam apa ya? Gue lupa lagi tuh. Nanti kita bakal tulis di sini deh asam apa. Itu nggak bagus buat pencernaan, terus bisa membantu terjadinya bladder stone itu bisa karena mereka juga, terus pencernaannya terganggu juga bisa gitu. Makanya si bayam dan kembang kol ini harus dihindari ya guys ya. Itu.
Terus kita lanjut ke yang ke-6, pemberian serangga nih guys. Pemberian serangga di sini ini penting karena mereka ini butuh sumber protein dalam tubuhnya guys. Jadi untuk tubuhnya maksudnya. Nah, pemberian serangga ini bisa banyak macamnya ya. Kita bisa kasih jangkrik, kasih dubia, terus kasih lagi ulat sutra, bisa juga ulat Hongkong. Tapi ulat Hongkong ini gue hindari guys, karena gue trauma. Beberapa bearded dragon gue ini mati gara-gara gue kasih ulat Hongkong. Dan setelah gue tanya-tanya, memang ulat Hongkong ini agak sulit dicerna ya. Jadi ada yang bilang ketika dimakan sama hewannya itu di dalam masih bisa hidup lah. Atau ada yang bilang setelah dimakan di dalam itu menggumpal. Jadi di pencernaannya ini nggak bagus guys. Jadi gue hindari ulat Hongkong. Gue ganti pakai ulat sutra atau jangkrik dan juga dubia. Paling itu aja sih yang kita kasih di kita ya guys ya. Kalau kalian ada ide-ide lainnya serangga apa lagi yang bisa kasih, boleh sih. Kalian tulis nanti di komen ya. Terus nah, kita ke yang ketujuh. Yang ketujuh ini kita mau bahas tentang suplemen guys. Suplemen apa aja sih yang kita kasih untuk si bearded dragon ini supaya sehat. Jadi suplemen ini yang kita kasih di sini yang pasti kalsium ya. Kalsium ini D3 dan non D3 gua pakai dua-duanya guys. Tapi kalian harus hati-hati, kelebihan D3 bisa keracunan juga, jadi nggak baik. Jadi gua ngakalinnya sih kalsium gua kasih tiap hari. Caranya kita dusting di serangganya guys. Nanti kita kasih lihat cara dustingnya ya. Nah, tapi D3 ini kita kasih seminggu cuma sekali, sisanya kita pakai si non D3 guys. Untuk suplemen lainnya supaya menjaga daya tahan tubuh ketika cuaca lagi jelek atau menambah nafsu makan, kita bisa kasih multivitamin guys. Multivitamin ini bentuknya serbuk juga, jadi kayak kita kasih garam aja kalau makanan gitu guys. Nah, terus kita juga pakai Profit bisa. Profit ini kita semprot di sayurannya mereka barengan dengan reptile oil boleh. Profit ini bagus untuk menambah daya tahan tubuh dan nafsu makan guys. Tapi si reptile oil ini sifatnya bisa yang tadi gua sebut, bisa jadi penggantinya pepaya untuk membantu pencernaan. Tapi di samping itu, si reptile ini juga bagus untuk saluran pernafasan dan pencernaannya dia guys. Jadi bukan cuma buat fungsi pepaya, tapi lebih daripada itu. Jadi kalian yang mau hewannya sehat bisa kasih ini juga reptile oil. Ini buat semua jenis reptil ya, gitu guys. Nah, selain itu, selain suplemen yang kita kasih langsung ke reptilnya, kita kasih juga ke pakannya mereka, yaitu ini Repasi Superfoods. Jadi Superfoods ini kita sebagai bahan gut load. Gut load itu satu suplemen yang kita kasih ke si jangkrik, dubia dan sebagainya. Sehingga ketika si hewan ini bearded dragon kita makan jangkrik dan dubia, apa yang jangkrik itu makan dimakan juga sama mereka. Jadi jangkriknya makan racun, dia makan racun. Tapi kalau jangkriknya makan suplemen, ya dia makan suplemen juga. Suplemen yang gampang kita bisa kasih sayuran, boleh. Wortel, chaisim kita kasih ke si jangkriknya, boleh. Jangkriknya makan, nanti si jangkriknya dimakan lagi sama bearded dragonnya. Atau kalau kalian pengen suplemen yang lebih komplit dan lebih mudah, kalian bisa pakai Repasi ini guys. Jadi kalian tinggal bikin kayak diseduh di air panas. Setelah diseduh di air panas, biarkan nanti dia jadi kayak gel. Setelah jadi gel, kalian potong-potong, kalian masukin ke kandang jangkriknya. Setelah dimakan jangkriknya, barulah dimakan sama si bearded dragon. Jadi itu guys, ini suplemen-suplemen yang kita pakai di sini. Jadi suplemen itu penting. Kadang orang berpikir kan cuma antara makan, pup, makan, pup, makan, pup. Padahal di antara itu dua itu ada banyak proses yang terlewat. Suplemen lah, terus care sheet lainnya yang harus diperhatikan. Jadi kalian harus perhatikan semuanya ya. Nah, terus kita lanjut ke yang 8 guys. Yang ke-8 ini rendam dan jemur. Ini penting banget buat si bearded dragon. Memang kalau kalian sudah pakai UVA UVB, sebenarnya kalau nggak jemur pun nggak terlalu jadi masalah. Tapi mau tidak mau, lampu sebagus apapun nggak ada yang sebagus matahari guys. Ya, jadi kalau kalian sempat sih seminggu sekali apa seminggu 2 kali kalian rendam dan jemur di bawah sinar matahari secara langsung ya guys ya, tanpa tertutup apapun. Jadi langsung benar-benar mataharinya langsung mengenai mereka guys. Kalian bisa rendam dan sambil jemur sekitar 10-15 menit.
kemudian jemur dalam keadaan kering sekitar 10-15 menit lagi boleh. It's okay guys. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali lebih bagus. Kalau kalian mau tiap hari boleh, itu nggak masalah, itu bagus sekali. Jadi ya jemur tiap hari untuk bearded dragon ini sangat-sangat bagus karena dia butuh panas yang cukup guys. Kita lanjut ke 9 guys. Ke 9 kita mandikan BD-nya guys. Jadi kalau kalian pengen sukses, nggak usah beternak dulu deh, keeping aja dulu. Keeping pengen sukses bearded dragon, caranya dengan menjaga kebersihannya dia. Ya dimandikan guys. Dimandikan ini untuk mencegah adanya yellow fungus. Karena yellow fungus ini kalau sampai ada satu bearded dragon kalian yang kena, satu tempat kalian bearded dragon bisa tertular semua. Jadi kalian harus benar-benar jaga kebersihannya guys. Dan yellow fungus ini bisa sampai ke kematian ya. Jadi jangan dianggap remeh tuh. Jadi pengobatannya memang bisa diobati. Enggak dalam arti kata sudah kena nggak bisa diobati, enggak. Tetap bisa diobati. Cuma sebisa-bisa dicegah gitu loh. Tapi kalau kalian memang mau tahu penyakit apa aja yang ada di BD, nanti kita bakal bikinin videonya. Kalian komen aja di bawah kalau memang kalian butuh video itu guys. Nah jadi ini dia guys cara kita mandiin BD-nya. Pertama kita basahin dulu semua badannya ya. Simpan aja sampai. Terus kita sabunin tuh daerah-daerah yang kotor. Kita sabunin daerah-daerah yang kotor guys. Terus kita sikat-sikat langsung. Kotorannya pada kena ya guys ya. Terus kita kasih sabun di punggungnya guys, kasih air dikit, sikat-sikat. Dan ini dia penampakannya setelah mandi, sudah bersih ya guys ya. Guys. Terus kita lanjut ke yang 10 ya, biar nggak usah terlalu lama supaya video yang nggak terlalu panjang. Yang ke-10, selain menjaga kebersihan BD, kita juga harus menjaga kebersihan si kandangnya guys. Jadi kalau kandangnya kotor, BD-nya bersih, percuma. Jadi kita harus BD-nya bersih dan kandangnya juga bersih gitu guys. Nah kalau misalkan dua-duanya sudah bersih, kemungkinan si BD ini sakit itu sangat kecil. Dibandingkan kalau kandangnya kotor, BD-nya kotor, itu sih kemungkinan matinya juga besar ya. Karena bisa karena jamur, bisa karena bakteri dan lain-lain. Dan kalian juga bisa pakai satu produk yang penting. Nah, jadi ini dia guys ya. Ini juga penting nih dalam pembersihan kandang BD. Kadang orang berpikir asal bersihin, asal dilap-lap, udah nggak ada kotoran, udah. Memang kotoran yang nampak di mata kita sudah tidak ada. Tapi bukan berarti kotoran yang tidak nampak di mata kita ini sudah hilang, gitu guys. Jadi di sini kita harus jaga juga dari kotoran yang tidak nampak dari mata kita, yaitu bakteri dan virus, calon-calon jamur guys. Dan itu kita bisa matikan dengan disinfektan guys. Nah,
Disinfektan ini gue pakai macam-macam sih ya, tapi salah satunya Vivaria. Jadi setelah kalian bersihkan kandangnya, kalian semprot-semprotnya, set lap-lap, udah beres guys. Jadi itu dia kunci-kunci suksesnya ya. Selama kalian ada kemauan sih pasti ada jalan. Itu aja sih guys. Ya istilahnya mati mungkin ada. Breeding pun bukan satu hal yang mudah ya. Setiap kesulitannya masing-masing juga ada. Cuma orang kadang ngelihatnya kan ketika sudah sukses gitu guys. Nah padahal di balik itu banyak perjalanan yang harus dilalui, yaitu belajar lah dengan biaya yang mahal, yaitu mungkin kematian indukan, clutch yang gagal, atau mungkin juga udah netes tapi anakannya nggak mau makan dan mati. Yaitu macam-macam lah guys. Setiap langkah itu jadi satu awal, tapi ada tantangan baru masing-masing langkahnya itu guys. Jadi ya selama kita mau belajar sih pasti bisa lah ya. Plus paling itu aja guys saat ini yang mau kita share 10 langkah yang harus kita perhatikan untuk pelihara bearded dragon. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya kita terus semangat untuk bikin konten-konten yang lainnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau memang ini bermanfaat guys. Jangan lupa juga semua produk-produk yang tadi kita kasih lihat kalian bisa dapat di Tokopedia kita Hexstore, oke? Nanti kita kasih linknya masing-masing di bawah di deskripsi box. Paling itu aja. Follow juga Instagram kita RDC Tortoise. Oke guys, gua Billy. Segitu aja saat ini video kali ini. Thank you, bye.